Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Elminada dari program studi agribisnis kelas 3E. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah penanganan limbah hasil pertanian yang diampu oleh Bapak Abdul Khalid. Pertanyaan yang pertama yaitu salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimasi limbah adalah dengan menerapkan 6R, yaitu rating, reduce, reuse, rot, recycle, dan responsible disposal. Yang pertama yaitu rating. Rating artinya memikirkan kembali. Berpikirlah lebih dari sekali sebelum kita membeli atau mengonsumsi suatu barang. Perlukah barang itu dibeli? Kalau tidak, sudah pasti barang tersebut akan menjadi sampah. Yang kedua yaitu reduce, artinya mengurangi pemakaian. Kurangi pemakaian agar kita juga dapat meminimasi limbah, terutama yang suka belanja di swalayan atau supermarket. Bawalah tas belanja sendiri yang bisa dipakai berulang kali, agar kita juga dapat mengurangi penggunaan sampah plastik. Yang ketiga yaitu reuse, artinya pemakaian kembali barang-barang yang bisa dipakai ulang. Misalnya kita membawa botol minum sendiri. Apabila air minum habis, kita tidak perlu membeli air kemasan yang nantinya kemasannya atau botol plastiknya pasti kita buang menjadi limbah. Yang keempat yaitu rot. Rot menjadikan sisa makanan menjadi kompos. Jangan biarkan sampah dapur kita pergi begitu saja ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Pisahkan sampah sisa makanan sehingga cacing tanah dapat mengurai sampah sisa makanan kita menjadi pupuk kompos. Yang kelima yaitu recycle, artinya mendaur ulang barang-barang atau sampah yang nantinya dapat dimanfaatkan kembali. Misalnya, mendaur ulang botol air kemasan menjadi pot bunga, media aquaponik, dan lain-lain. Pastikan kalian memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Yang keenam yaitu responsible disposal. Responsible disposal artinya bertanggung jawab dalam pembuangan. Berarti kita harus menerapkan rasa bertanggung jawab apabila kita sudah membuang limbah atau sampah begitu saja. Responsible disposal mengajarkan kita untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab apabila kita mau membuang sampah. Dengan cara, pertama kita harus mengerti sampah itu organik atau anorganik, maka kita harus membuangnya sesuai jenisnya agar mudah didaur ulang atau menerapkan 6R lainnya. Soal yang kedua yaitu jelaskan tahapan-tahapan dalam metodologi produksi bersih. Tahapan yang pertama dimulai dari pengorganisasian keperluan untuk produksi bersih. Kemudian ada perencanaan dan pengorganisasian. Tahapan yang ketiga ada fase pra-pengkajian, dan yang keempat ada fase pengkajian. Tahapan yang kelima ada analisis studi kelayakan, dan yang keenam ada implementasi dan kesinambungan, dan tahapan yang ketujuh yang terakhir ada hasil kajian. Nah, di mana tahapan yang keenam yaitu implementasi dan kesinambungan nantinya akan dikesinambungkan dengan program dari produksi bersih, lalu masuk pada tahapan yang ketiga, yaitu pada fase pra-pengkajian. Kemudian ada analisis studi kelayakan. Analisis studi kelayakan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kelayakan teknis, meliputi proses, ada peningkatan efisiensi proses. Yang kedua peralatan. Peralatan ada ketersediaan tempat dan perawatan mesin, kemudian tenaga kerja, yaitu sistem yang aman dan tersedianya sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah bahan. Meliputi kualitas produk, kapasitas utilitas tersedia, dan efisiensi dalam penggunaan bahan. Kemudian yang kedua adalah kelayakan ekonomi. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah program produksi bersih dapat terus dijalankan atau tidak dengan menggunakan beberapa metode perhitungan yang biasanya digunakan, antara lain yang pertama Net Present Value atau NPV, yang kedua Internal Rate of Return atau IRR, yang ketiga Net
benefit cost ratio atau BC ratio. Yang keempat, payback period atau PBP. Yang kelima ada break even point atau BEP. Yang ketiga yaitu ada implementasi. Implementasi di sini pelaksanaan produksi bersihnya memodifikasi teknologi yang dilakukan melalui tahapan proyek dan justifikasi proyek harus disesuaikan dengan sistem yang diterapkan perusahaan. Implementasi juga ada evaluasi kerja dan pengulangan proses. Kemudian ada tahapan penilaian produksi bersih. Tahapan yang pertama yaitu tahapan persiapan. Yang kedua menghitung kesetimbangan massa. Dan tahapan yang ketiga ada sintetis. Tahapan yang keempat ada pengenalan tahapan produksi bersih. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahapan kelima ada kesinambungan produksi bersih. Kemudian dilakukan analisis efektivitas aktual atau status target. Nah, soal yang terakhir atau soal yang ketiga yaitu industri kecil dan menengah mendominasi kegiatan perekonomian di Indonesia 99%. Dan limbah yang dihasilkan tidak dapat terelakkan. Namun, sebagian besar dan hampir keseluruhan pelaku UMKM abai dalam penanganan limbah dengan dalih keterbatasan anggaran. Apabila Anda ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian, langkah apa yang akan Anda lakukan? Nah, apabila saya ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian, langkah yang akan saya ambil adalah pertama, dengan cara memberi arahan atau wawasan dengan cara melakukan penyuluhan mengenai bahayanya pencemaran limbah. Apabila saya langsung memberi anggaran atau menganggarkan untuk menangani limbah, belum tentu para pelaku UMKM di Indonesia menggunakan anggaran tersebut dengan bijak. Sekian dari saya, itulah jawaban yang dapat saya paparkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.